China has identified the cause of the mysterious new virus. Coronavirus. There are fears a rapidly spreading virus has reached Australia. This is a rapidly emerging situation where there is not a cause for alarm. The first US case has been detected. There's confirmation the coronavirus has reached Australia. China is urging its citizens not to travel abroad as it struggles to contain the virus. We will be standing up Christmas Island as a quarantine area. Foreign nationals coming from China are now banned from entering the country. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah. Pemirsa, perubahan perkembangan kehidupan masyarakat dunia tidak dapat dipungkiri. Salah satunya adalah pandemi COVID-19 yang terjadi dari 2019 hingga 2022. Saat ini, status pandemi COVID-19 memang sudah dicabut dan kita sudah memasuki era new normal, yaitu era pasca pandemi COVID-19. Namun, banyak sekali perubahan yang terjadi sebagai akibat dari adaptasi kebiasaan yang perlu dilakukan oleh seluruh masyarakat yang ada ketika pandemi sedang terjadi. Berdasarkan kata data 2020, pandemi yang terjadi menyebabkan jumlah pekerja di Indonesia yang bekerja secara fleksibel, yaitu dari jarak jauh, seperti bekerja dari rumah, mengalami peningkatan. Terdapat banyak cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kinerja, salah satunya melalui pemberian kesempatan yang sama bagi laki-laki maupun perempuan di lingkungan kerja. Melalui adanya kontribusi laki-laki dan perempuan dalam sebuah tata kelola menunjukkan adanya keragaman atau diversity dalam tata kelola perusahaan. Dalam keterkaitannya, keberadaan tren work from home atau WFH dengan sudut pandang mengenai diversitas gender meliputi keberadaan komposisi laki-laki dan perempuan dalam suatu organisasi merupakan hal yang menarik untuk dibahas. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dalam hal diversitas gender setelah adanya tren bekerja jarak jauh ini akan menjadi pembahasan dan akan dilaporkan langsung oleh rekan saya di lapangan. Silakan Sefanya. Terima kasih Vera. Baik pemirsa, organisasi dan diversitas adalah satu hal yang tidak dapat terpisahkan. Salah satu diversitas yang paling sering ditemukan di organisasi ataupun perusahaan adalah diversitas gender. Gender dapat diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan juga perempuan dilihat dari segi nilai dan juga tingkah lakunya. Saat ini sudah banyak perusahaan dan juga organisasi yang sudah menyadari bahwa diversitas secara nyata dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Diversitas karyawan dapat memperbaiki fungsi organisasi dengan cara yang pertama, memperbesar kreativitas, karena dengan adanya perbedaan maka adanya juga perbedaan pola pikir dan juga inovasi antar karyawan. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih cepat karena masing-masing karyawan memiliki mindset untuk mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan individu, sehingga keputusan dapat diambil dengan cepat dan tepat. Dan yang ketiga, memperlebar fleksibilitas sistem karena dengan adanya diversitas akan memberikan kesempatan yang terbuka kepada yang memiliki ide baru dan karyawan dapat mengerjakan sesuatu dengan cara yang berbeda-beda. Faktanya, menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, Bintang Puspayoga, pada saat pandemi COVID-19, perempuan memiliki resiko kehilangan pekerjaan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, serta meningkatkan terjadinya kesenjangan gender di Indonesia. Beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai solusi untuk mengimbangi komposisi karyawan, diantaranya adalah dengan menempatkan perempuan di kantor pusat retail atau manajemen. Posisi manajemen perusahaan banyak dimiliki oleh perempuan supaya mereka dapat menjadi career leader bagi perempuan-perempuan lainnya. Kesetaraan gender dalam dunia kerja memang memerlukan dukungan baik dari pemerintah, swasta maupun individu. Berdasarkan hasil studi yang sudah dilakukan oleh McKinsey pada tahun 2018, kesetaraan gender dapat mendongkrak produk domestik bruto ataupun PDB tahunan Indonesia sebanyak 135 miliar US dollar pada tahun 2025. Sekian laporan dari saya kembalikan kepada Vera di studio. Baik, terima kasih Sefanya. Kepada Olivia, silakan laporan Anda. Terima kasih Vera. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jabatan manajer perusahaan-perusahaan di Indonesia saat ini masih didominasi oleh laki-laki. Meskipun laki-laki masih mendominasi jabatan manajer, namun jumlahnya mulai berkurang perlahan pada tahun 2017 dan 2018. Kepercayaan terhadap perempuan untuk yang bertugas sebagai manajer mulai meningkat. Hal ini ditunjukkan sebanyak 26,63% perempuan menjabat sebagai manajer pada tahun 2017 dan tahun 2018 naik menjadi 28,97%.
Selain itu, keragaman gender di lingkungan kerja telah membantu perusahaan-perusahaan meningkatkan laba mereka dan mendorong produktivitas. Sekitar 77% dari 400 perusahaan Indonesia yang mengikuti survei menikmati manfaat keberagaman gender dalam usaha mereka. Nah, dengan adanya kebijakan work from home, tentunya dapat meningkatkan produktivitas para pekerja yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan laba bagi perusahaan. Dengan menerapkan kesetaraan gender, maka banyak sekali keuntungan yang diperoleh baik bagi perusahaan maupun negara. Seperti yang dikatakan oleh Farida pada tahun 2019, dalam hal mencapai pertumbuhan dan profitabilitas, perempuan memainkan peran penting dalam organisasi publik maupun swasta. Dari hasil studi yang dilakukan diperoleh hasil bahwa tingkat pendidikan dan pekerjaan yang lebih rendah untuk perempuan bertanggung jawab atas sekitar perbedaan 1,6% dalam pertumbuhan PDB tahunan antara Asia Tenggara dan Asia Timur. Selain itu juga, ada studi pada tahun 2020 yang mengatakan bahwa kontribusi perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup signifikan. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa dengan meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 25%, maka pada tahun 2025, Indonesia dapat menciptakan tambahan 62 miliar dolar dalam kegiatan ekonomi, atau sekitar 890 triliun rupiah. Selain itu, peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan ini juga dapat meningkatkan PDB sebesar 2,9%. Sekian laporan dari saya kembalikan kepada Vera di studio. Baik, terima kasih Stefania dan Olivia melaporkan langsung dari lokasi 1 dan 2. Saya Vera Anggraini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.